Halo semuanya, selamat datang di channel Eka Prasbus dalam edisi trip Ramadan 2024. Ini merupakan video kelanjutan kemarin, video perjalananku bersama PO Mulyo Indah dari Yogyakarta menuju kota Jakarta, teman-teman. Perjalanan kemarin kita mulai dari Terminal Jombor, kota Yogyakarta sekitar jam 4 sore. Dan di video part 2 ini aku akan melanjutkan perjalanan dari Terminal Bus Klaten sampai dengan nanti kita tiba di tujuan akhir, yaitu di Jakarta, teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum menyaksikan video part 1, aku saranin untuk nonton dulu video part 1, karena di video part 1 itu ada beberapa informasi yang mungkin kalian butuhkan apabila ingin bepergian dari Yogyakarta menuju Jakarta ataupun sebaliknya. Dan di situ juga ada beberapa informasi mengenai bagaimana caranya aku membeli tiket dan beberapa fasilitas yang tersedia apabila kita naik PO Bus Mulyo Indah ini. Dan buat teman-teman yang sudah menyaksikan video part 1, aku ucapkan terima kasih, dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Selamat menyaksikan video part 2 perjalanan bersama PO Mulyo Indah dari Yogyakarta menuju ke Jakarta. Jam setengah 7 malam kita diberangkatkan kembali dari Terminal Bus Klaten dengan kondisi penumpang saat ini sudah hampir full seat, teman-teman. Dan ini dia penampakan Terminal Bus Klaten ketika malam hari. Sepi karena jam-jam keberangkatan bus dari Terminal Bus Klaten ini antara siang sampai dengan sore hari. Kalau udah malam seperti ini sudah sedikit banget bis yang terlihat di terminal ini, teman-teman. Ini kita melewati perwakilan PO Rosalia Indah Klaten. Jadi banyak banget bis-bis Rosalia Indah yang startnya dari sini, mulai dari kelas biasa sampai dengan double deckernya itu banyak banget yang start dari sini. Dari pertigaan Kartasuro kita belok kiri, teman-teman, dan di sini merupakan jalur pertemuan antara bis-bis yang dari kota Yogyakarta dengan bis-bis yang dari kota Solo. Jadi nanti kita ketemu di sini, dan setelah ini kita bakal masuk terminal bis Kartasuro, terminal yang terkenal dengan satenya yang enak, teman-teman. Kalian kalau mampir ke terminal ini wajib coba deh. Ora moro yen namung disawang, kaya meneh sing ngomprengan, sing uripe diatur karo rasa. Aja seneng pada nangga, apa meneh papetan golek tumo, bis-bis golek lingso, amang kepungkasane aku karbitan. Selepas terminal Kartasuro, aku ketiduran dan bangun-bangun ini udah di terminal bus Bawen Kabupaten Semarang. Asli, bus ini tuh dingin banget karena di setiap kursinya itu kita mendapatkan 42 lover AC. Jadi selama dalam perjalanan itu dingin banget, teman-teman. Untung di bis ini tersedia fasilitas bantal dan juga selimut. Jadi bus Mulyo Indah ini emang benar-benar menyuguhkan kenyamanan, dan setiap penumpangnya itu benar-benar disuruh untuk istirahat. Jadi emang nyaman banget buat yang nyari kenyamanan untuk perjalanan dari Jogja menuju Jakarta, teman-teman. Setelah dari terminal Bawen, ternyata kita juga mendapatkan sebuah snack, teman-teman, dan isi snacknya itu ada satu buah air mineral
330 ml dan juga ada biskuit 2 buah. Ini wafer apa biskuit ya? Dan ini ada biskuitnya juga. Lumayan lah, bisa buat ganjel perut sampai dengan nanti di rumah makan, karena rumah makannya ini di daerah Gringsing teman-teman. Hampir jam setengah 11 malam akhirnya kita tiba di gerbang tol Weleri. Telah melakukan perjalanan kurang lebih 6 jam perjalanan dari terminal Jombor, Yogyakarta. Kita keluar di gerbang tol Weleri sini untuk melakukan servis makan di daerah Gringsing teman-teman. Ini nampak dari kejauhan jembatan Kalikuto yang sangat gagah membentang di atas tol Trans Jawa. Wih, nanti kita lewat situ teman-teman, jadi simak terus ya. Setelah rumah makan nanti kita masuk tol lagi menuju ke arah Jakarta, pasti lewat jembatan Kalikuto itu. Oh iya, di daerah Gringsing sini banyak sekali rumah makan PO bus malam loh teman-teman. Seperti itu, di sebelah kiri kita ada rumah makannya PO Santika, sama itu di sebelah kanannya ada rumah makannya apa itu, Agramas kayaknya ya. Dan ya memang karena di sini itu tempatnya sangat strategis, jadi bis tinggal keluar tol sedikit itu langsung ketemu rumah makan untuk istirahat penumpang. Dan pas banget di Gringsing sini itu lagi ada perbaikan jalan, atau lebih tepatnya ini pengecoran ulang ya teman-teman. Jadi emang jalannya lagi acak-acakan kayak gini dan debunya itu banyak banget teman-teman. Nah itu debunya kelihatan sekali ya, banyak banget kayak gitu. Dan nanti kita istirahat di rumah makan Raos Eco teman-teman. Nah itu dia rumah makannya, udah kelihatan plangnya teman-teman. Nanti kita servis makan di situ. Oke, jadi di sebelah sana itu untuk akses keluar masuk bis menuju ke rumah makan Raos Eco itu kehalang sama truk yang sedang narik bis Berlian Jaya tronton. Jadi di sana itu ada bis Berlian Jaya yang tronton itu kepater teman-teman. Jadi dia mau keluar dari rumah makan sini, terus di sebelah sana karena mungkin tanahnya itu masih labil, jadi ban belakangnya itu kepater, blesak teman-teman. Jadi selip, nggak bisa jalan, dan itu sedang diusahakan untuk penarikan dengan truk molen, dan truknya itu menghalangi jalan akses untuk keluar masuk ke rumah makan Raos Eco ini. Jadi bis kami ini nggak bisa masuk ke rumah makan ini, dan bis-bis yang ada di dalam sini mau keluar pun juga susah karena terlalu mepet. Jadi mau nggak mau kita nunggu truk molennya itu untuk narik dulu, nanti akses untuk keluar masuknya udah bisa digunakan, baru bis kami bisa masuk ke dalam rumah makan Raos Eco. Seperti itu. Dan untuk sementara penumpang penumpang bis kami diturunkan di pinggir jalan dulu sini untuk servis makan. Nanti bisnya nunggu langsir. Nah, itu di sana itu ada Pandawa 87 Las Vegas, rute terbarunya Pandawa 87 yang menuju ke Madura, teman-teman. Ini disusul Inter Milan ke Banyuwangi. Nah, ini itu aja yang Las Vegas belum bisa keluar. Ini mau nyoba ikut keluar. Nah, ini bis kami malah mau parkir mundur sekalian, dipepetin ke sini mungkin ya. Karena untuk masuk ke rumah makan itu kondisinya tidak memungkinkan karena di depan itu terlalu mepet. Oke, saatnya kita makan malam. Jangan lupa untuk tiketnya dibawa ya, karena tiket itu yang bisa kita tukarkan dengan 1 buah porsi makan di rumah makan ini.
Nah, ini untuk makan malam kali ini aku milih makan nasi goreng aja ya. Ini ada telurnya juga sama kerupuk. Untuk minumnya ini teh manis hangat. Terus selain nasi goreng di sini juga ada banyak pilihan ya teman-teman buat untuk servis makannya. Itu ada nasi rames, terus ada lontong pecel, soto, sama ada bakso. Jadi buat teman-teman yang nggak suka nasi rames, bisa ngambil nasi goreng kayak saya ataupun menu-menu yang lainnya, karena di RM Raos Ejo ini menunya sangat bervariatif dan banyak pilihan. Jadi teman-teman nggak akan bosen ya kalau misalnya makan di Raos Ejo ini, karena pilihan menunya banyak. Dan untuk kebersihannya menurutku ini kurang ya, karena ada beberapa tempat terutama untuk lantainya ini udah ada kotor seperti ini. Lalu untuk musola sama toiletnya itu ada di sebelah depan sana. Nah, nanti coba kita lihat untuk toilet sama musolanya seperti apa, apakah bersih, apakah sebaliknya, kita lihat aja nanti. Yang penting kita makan dulu. Kalau perutnya kenyang, kalau perutnya udah kenyang kan kita enak ya, tinggal tidur lagi. Oke, selamat makan teman-teman. Oke teman-teman, kita baru selesai makan dan kita ulas sedikit ya mengenai perjalanan kali ini bersama PO Mulyo Indah dari Yogyakarta menuju ke Jakarta. Jadi dulunya bis yang aku naiki ini merupakan bis dari PO Sudiro Tunggajaya. Jadi untuk Mulyo Indah ini khususnya yang armada transporter XR2 ECR66 ini, itu ada beberapa atau bahkan semua itu dari PO Sudiro Tunggajaya, dan sekarang dibeli sama PO Mulyo Indah dan diganti liverinya jadi livery khas Mulyo Indah. Dan dulunya ini X Sudiro Tunggajaya Balboa atau apa gitu, saya kurang tahu juga. Dan tadi selama dalam perjalanan bisnya itu enak banget, sampai saya dari Kartosuro sampai ke Kalibanteng itu ketiduran teman-teman. Karena yang pertama memang untuk seatnya itu enak banget, udah double leg rest, kemudian AC-nya juga dingin, ditambah dengan beberapa fasilitas penunjang yang menurutku sangat cocok untuk memanjakan penumpang. Jadi selama perjalanan penumpang akan dibuat nyaman dan bisa tertidur pulas, dan AC-nya itu dingin banget loh teman-teman. Dan tadi kita juga dapat snack yang isinya itu air mineral sama 2 buah biskuit seperti itu teman-teman. Ya seperti itu sih penampilan dari bisnya. Untuk liverinya khas banget dari Mulyo Indah. Kemudian tadi pas saya coba untuk mengecek handphone ya, USB atasnya itu jadi nggak berfungsi teman-teman. Dan pas saya ngomong, bukan saya sih ya, ada penumpang lain yang komplain ke krunya, dan krunya itu bilang katanya untuk USB chargernya itu lagi konslet teman-teman, udah 3 hari belum diperbaiki, karena sebelumnya itu ada yang ngecas power bank teman-teman. Untung aja bis ini nggak kebakar, karena biasanya kalau buat ngecas power bank itu konslet, dan kalau konsletingnya itu menimbulkan percikan api dan merembet kepada bagian-bagian yang mudah terbakar, itu akan menyebabkan terbakarnya bis ini teman-teman. Jadi sangat berbahaya ya, buat teman-teman jangan pernah coba-coba ataupun sekali-sekali ngecas power bank ataupun benda elektronik lainnya selain handphone di dalam bis, karena itu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan bis terjadi kebakaran seperti itu teman-teman. Kemudian untuk masalah servis makan di
rumah makan Raos Eco ini udah tidak diragukan lagi ya, untuk menu makannya juga bervariatif dan rasa masakannya juga enak. Tadi aku pilih nasi gorengnya juga gurih, enak, dan itu kalian bisa ambil sepuasnya teman-teman. Dan untuk minumnya itu teh manis anget, itu bisa di refill. Jadi buat teman-teman yang suka teh manis cocok banget untuk makan di rumah makan Raos Eco, karena untuk teh manisnya itu cor teman-teman. Ini juga ada banyak bis selain PO Mulyo Indah. Ini ada dari KG Trans, Tujuan Bali, Mujijaya, Murni Jaya, dan di belakang sana ada beberapa bis lagi lainnya. Terus untuk Pandawa 87 itu servis makannya ada di sebelah sana. Nah, di sebelah sana. Untuk Sudiro masih di sini apa enggak saya kurang tahu. Kalau misalnya masih di sini juga tempatnya ada di belakang sana, teman-teman. Dan setelah ini mungkin kita akan tidur lagi karena udah kenyang kan, enak ya, tinggal tidur doang. Dan perjalanan dari sini menuju Jakarta itu kurang lebih bisa ditempuh dalam waktu 5 sampai 7 jam perjalanan, tergantung situasi dan kondisi jalan. Kita akan ulik sedikit mengenai bis yang kita naiki pada perjalanan kali ini. Ini di belakang ada 2 buah lampu buletan-buletan sama lampu blit 1 unit di atas ini. Dan untuk di bawah itu lampu kolongnya konsepnya warna pink, di dalam-dalam juga warna pink, tapi kok ini ada warna birunya ya, rasanya itu kok nggak matching banget. Terus di depan sana juga ada lampu apa ya, strobonya itu warnanya biru teman-teman, di sebelah atas seperti itu. Oke, mungkin habis ini kita akan lanjut perjalanan, dan aku mungkin bakal lebih sering tidur ya, karena besok kita masuk kerja seperti itu. Selain bis malam, di sini juga ada eskavator. Jadi di dekat rumah makan Raos Eco ini sedang crowded banget karena lagi ada perbaikan jalan, ditambah perataan tanah ya teman-teman. Jadi di rumah makan Raos Eco ini kemungkinan akan diratakan sama jalanan yang ada di dekat sini supaya akses keluar masuk bis itu jadi lebih mudah. Nah, ini alat beratnya masuk ke rumah makan untuk meratakan tanah yang ada di pinggiran jalan ini. Dan di belakangnya sudah ada antrian bis Berlian Jaya. Ini Jetbus 13, ini ke arah barat teman-teman, dari Cepu kalau enggak ya dari Muria Raya. Nah, ini debunya banyak banget, apalagi ini kan bis Mercy ya. Kalau Mercy itu pasti ngejosnya kenceng banget, dan debunya itu pada naik semua teman-teman. Nah, jam setengah 12 malam kita diberangkatkan lagi dari rumah makan Raos Eco. Ya, harapan saya sih nanti sekitar subuh lah, kalau enggak maksimal jam 6 itu udah sampai Jakarta. Jadi saya nggak kesiangan untuk sampai rumah ya. Ya, semoga aja. Ini kita mau tidur dulu, nanti bangun-bangun kita sampai Jakarta, semoga aja ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi tadi bis Berlian Jayanya yang sempat selip di sini banyak. Nah, ini dia lokasinya di sini teman-teman. Ini masih ada bekas bannya. Nah, itu dia bekas bannya, dan langsung dipadetin oleh slender ini teman-teman.
udah hampir jam 5 pagi. Ini kita baru nyampe di gerbang tol Cikampek Utama Kabupaten Karawang. Ya semoga aja setelah ini nggak banyak ampiran untuk menurunkan penumpang ya, supaya nanti kita sampai Jakarta nggak kesiangan teman-teman. Ini kasihan juga nih kalau yang berangkat kerja Senin pagi ini udah ketar-ketir banget ini. Jam 5 baru nyampe gerbang tol Cikampek Utama. Ini kalau misalnya ampirannya banyak ya lumayan ini. Untuk titik penurunan penumpang yang kedua ini ada di Bekasi Timur teman-teman, tapi bis ini melayani penurunan penumpang cuma di dekat gerbang tol Bekasi Timur. Di sini juga banyak banget bis-bis yang pada baru datang dan nurunin penumpang. Itu di depan ada Keramat Jati yang putar balik, dan ini juga nih ada Murni Jaya yang sama-sama baru sampai. Ini bis kita juga habis ini langsung putar balik ke arah tol lagi teman-teman. Dan ini aku masih bingung mau turun di mana ya. Rencana awal emang aku mau ikut bis ini sampai ke Bogor, cuman melihat situasi dan kondisi saat ini kayaknya aku bakal turun di Pasar Rebo, kalau enggak ya di Terminal Pulau Gebang aja ya, supaya nanti deket kalau mau pulang gitu sih. Ini bis kita yang mengantarkan dari kemarin dari Terminal Jogor. Ini mau melanjutkan perjalanan kembali sampai ke daerah Ciawi sana, Bogor. Oke, jadi untuk kesimpulannya bis Mulyo Indah ini cukup recommended ya di jalur Yogyakarta, Jakarta, Bogor teman-teman. Di ini kita nyampe jam 6:17 ya. Kenapa kesiangan? Karena kita sempat beberapa kali terhenti karena ada sesuatu hal ya. Karena yang pertama tadi ada di rumah makan itu karena ada bis yang terprosok, jadi kita harus nunggu dulu. Lalu yang kedua, kita nyari solar itu susah banget, jadi beberapa kali ke SPBU itu kita nggak dapat solar, padahal antrinya udah lama banget. Nah itu salah satu penyebab kenapa kita bisa datang sampai sini kesiangan. Terus penyebab yang terakhir itu karena memang bis yang aku naiki ini lebih mengutamakan kenyamanan penumpang. Jadi bis dipacu hanya di kecepatan 80 sampai 90 km per jam dari di dalam tol itu dari Kartosuro sampai ke Jakarta itu kecepatannya cuma 80 sampai 90 km per jam. Jadi emang nggak terlalu cepat, tapi untuk kenyamanan penumpang itu udah bagus banget teman-teman. Apalagi kita ditambah dengan fasilitas double leg race, kemudian ada snack juga. Wah itu emang benar-benar Mulyo Indah. Targetnya itu mengutamakan pelayanan dan juga kenyamanan penumpang. Kemudian untuk servis makannya juga enak, ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pilih. Itu salah satu nilai plus juga teman-teman. Makanya banyak banget perusahaan otobus yang melakukan servis makan di rumah makan Raos Eco ya, karena
itu sebabnya. Jadi untuk makanannya itu bervariatif dan menunya banyak, jadi penumpang itu bisa milih sesuka hati mereka, teman-teman. Dan untuk pelayanan mulai dari kru kemudian agen-agen itu cukup ramah, teman-teman. Jadi selama aku ikut Mulia Indah ini, kru-krunya itu ramah banget. Terus pas kita baru datang ke terminal Jombor, itu agennya juga komunikatif, teman-teman. Jadi kita lebih diarahin, kemudian nggak bingung lah intinya. Padahal aku kan pesennya melalui tiket online ya, jadi itu sih yang buat aku suka sama PO Mulia Indah ya, karena itu beberapa hal tadi ya. Mungkin setelah ini aku bakal balik ke Tanjung Priok ya, dan terima kasih saya ucapkan pada seluruh kru yang bertugas dan pada teman-teman semua yang udah mau menyaksikan video perjalananku kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.